Dah? Kelihatan Mama? Coba pantau di situ, itu udah kedengeran. Kak, udah Kak. Mama kelihatan ya? Dah. Suaranya? Dah. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Untuk kita pada pagi hari ini dalam memperingati hari raya kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan ibadah secara online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di mana-mana saat kita datang kepada Tuhan, dan hadirat itu boleh memberkati. Haleluya. Kupandang kemuliaan. Kupandang kemuliaan-Mu, iman kesalahanku, Kaulah Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu bertebus, Yesus Kristus Tuhan. Kita akan pujian bersama-sama. Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau meninggikan yang menghidupkan, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagi Tuhannya semua kepujian. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu, maka jiwaku Yesus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, angkat pujian, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini kami semua boleh ada karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Yesus yang sudah mati kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan. Terima kasih Tuhan buat kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati hari kematian kayu salib. Kami mau datang dengan hati yang berbuka-buka menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beribadah secara online, kami yakin dan percaya kuasa daripada mengalir juga dalam sidang Jumat PPDI Philadelphia dimanapun mereka berada. Kasih anugerah terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Pertama kali berdoa untuk mengalahkan terus Tuhan berkarya, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya darah Yesus sudah dicurahkan boleh menyembuhkan, memuatkan, berikan iman percaya kepada Tuhan. Baik juga Opa, kami semua hamba anak kami, Yesus dan keluarga sedang Jumat Tuhan. Baik keluarga Pak Yogi, keluarga Pak Ketut, keluarga Pak Ebi, keluarga Ibu Ibu, semua Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan tak pernah panjang. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Rapi hamba, sembunyikan hamba di belakang salib Tuhan. Kami semua yang mendengarkannya juga, dimanapun kami berada. Kami percaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban, boleh menjadi semangat, boleh menjadi motivator kami untuk boleh hidup terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengorbanan, buat kasih dan kebaikan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur, terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan sangat menolong kita. Pagi hari ini dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus kayu salib. Bagaimana Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita manusia supaya kita boleh selamat. Kita ditebus dengan darah Yesus di kayu salib. Maka kita harus belajar juga sungguh-sungguh menghargai karya Yesus, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan jalan kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini kita mengikuti kehendak Tuhan dengan kita beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun secara offline. Tetap kita mau merasakan kuasa hadirat Tuhan, kuasa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 saya bacakan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang
yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan sehingga bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus sudah menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita manusia tidak perlu lagi membawa korban binatang untuk dipersembahkan. Karena dalam perjanjian lama, pada saat mereka melakukan dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran, korban menghapus dosa, korban menebus salah, korban keselamatan untuk menyelamatkan, untuk menyucikan. Tapi di sini firman Tuhan katakan Tuhan yang menyucikan secara lahiriah. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus hadir di dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi korban. Menjadi korban bagi manusia yang seharusnya kita manusia merasakan penghukuman, merasakan kutuk karena dosa-dosa kita. Karena firman Tuhan katakan akibat dari kita berbuat dosa adalah maut. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sebab barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Betapa Tuhan mengasihi kita, meskipun kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Kalau manusia, kalau kita berbuat salah, belum tentu dia mengasihi kita. Kalau saya berbuat dosa, berbuat salah kepada seseorang, belum tentu seseorang itu mau mengampuni saya dan melupakan segala kesalahan saya. Tapi Yesus yang adalah kudus, yang suci, dia rela datang ke dalam dunia ini menjadi korban bagi manusia. Korban artinya persembahan, pemberian kepada Allah. Di dalam korban itu harus ada yang dikorbankan, artinya mengalami sakit. Bagaimana Allah begitu seharusnya mengorbankan anaknya yang tinggal, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kita manusia. Korban itu sakit. Bagaimana kalau kita memberikan persembahan tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah dalam setiap ibadah, itu adalah persembahan. Dan korban itu harus mengalami yang namanya penyalipan di dalam daging kita. Karena apa? Kita harus melawan rasa ngantuk kita, rasa lelah kita harus berkorban, waktu kita berkorban untuk apa lagi? Uang kita. Tapi itulah yang namanya korban. Kita harus memberikan persembahan sama seperti Yesus yang mati buat kita. Kita juga harus memberikan persembahan, korban secara tulus,
sehingga menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita? Apa yang kita harus lakukan? Kita tidak hanya memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Kita harus menyadari apa yang harus Kita harus menyadari membalas apa yang harus kita lakukan, membalas kebaikan, balas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita manusia. Kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Oh Yesus satu kali untuk selama-lamanya menyucikan hidup kita, menyucikan hidup kita, ya. Dan oleh Rohnya kita jauhkan daripada kutuk, dijauhkan daripada maut, dan maut tidak menguasai hidup kita lagi. Asal kita ada Yesus di dalam hidup kita, dan kita mau belajar membalas cinta kasih Tuhan, ya, dengan cara memuliakan Allah dengan tubuh kita, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Itu yang harus kita lakukan, ya. Tubuh kita yang Tuhan sudah selamatkan, roh kita yang sudah Tuhan selamatkan, kita mau memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Karena Yesus sudah membayar lunas dengan darahnya, tubuh kita sudah dibayar. Kita tidak punya hutang lagi kepada dosa lagi. Asal kita percaya kepada Yesus, maka kita akan dibayar lunas dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yesus yang sudah membenarkan, menguduskan, dan menebus dosa-dosa kita, memberikan kehidupan yang kekal buat kita yang percaya. Maka kita harus juga mau dalam Roma 12 ayat yang pertama katakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang hidup, yang kedua yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, hidup lagi dalam kasih, sama seperti Tuhan atau Allah adalah kasih. Kita hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kita. Yang pertama kita harus mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita harus mengasihi Allah. Itu yang pertama. Dan itu sudah pernah kita mendengar terus. Tapi kita diperdengarkan firman Tuhan, ada maksud rencana Tuhan. Kita harus mengasihi Allah di atas segala-galanya. Kita harus memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengutamakan Tuhan, yang mengasihi Allah, dia akan berkorban. Seharian dia harus melakukan pekerjaan supaya dia dapat uang. Tetapi karena dia mengasihi Allah, karena kita mengasihi Allah, kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berdoa sama Tuhan bahwa saya akan mengutamakan Tuhan, mempersembahkan Tuhan, mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sehingga kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan cara mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pekerjaan adalah hanya nomor sekian. Allah yang nomor satu. Yesus yang nomor satu dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saat kita sakit, saat kita sehat, saat kita sedang sibuk di dalam pekerjaan, dalam segala hal. Tapi yang utama adalah Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua di dalam kasih yaitu mengasihi sesama. Kita harus mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Firman Tuhan katakan juga, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mungkin dalam kehidupan kita mengalami teman kita, saudara kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kadang menyakiti kita.
Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka. Artinya, bukan mereka musuh, tetapi roh jahat yang membuat kita menjadi membenci, iri. Dan itu yang kita harus doakan. Ya, kita doakan roh jahat itu. Sehingga kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mungkin melakukan hal yang membuat kita sedih, sakit. Tapi disitulah firman Tuhan. Kita belajar mengasihi sesama kita, mengasihi sesama kita, membenci iri hati itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus buang kata-kata kotor, kata-kata yang mungkin menyakitkan orang lain. Kita juga harus buang. Itu artinya kita mengasihi sesama kita. Kita percaya saat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu adalah satu bukti bahwa kita belajar membalas cinta kasih Tuhan, membalas kebaikan Tuhan yang itu kita sebetulnya tidak bisa balas. Kita tidak mungkin seimbang. Apa yang kita lakukan tidak seimbang, tidak sama dengan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia menderita, jadi paku, jadi mahkota yang duri. Dia haus, tetapi dia dikasih anggur asam. Kemudian dia ditombak lambungnya, kakinya dipaku. Bagaimana menderitanya Tuhan Yesus, tetapi dia rela, dia berkorban untuk kita semua. Maka kita manusia juga harus belajar berkorban untuk Tuhan. Adalah Yesus yang sudah mati buat kita. Kita dikasihi Tuhan, kita dicintai oleh Tuhan, dan kita mau belajar membalas cinta kasih Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 katakan bahwa jadilah penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah, firman Tuhan yang kemarin saya bagikan di dalam grup PDI dia dikatakan Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah juru selamat kita, dan kita mengakui bahwa kita mengasihi Allah, apa yang kita lakukan? Kita renungkan firman Tuhan ini. Kita mau jadi penurut-penurut Allah. Ya, kita hidup di dalam kasih. Firman Tuhan katakan, jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah orang-orang yang taat kepada firman Allah. Yesus di atas segala-galanya. Yesus di atas segala-galanya, dan Yesus yang utama di dalam kehidupan kita, karena Dia telah menyerahkan dirinya untuk menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah, sehingga kita manusia tidak perlu repot-repot lagi membawa korban binatang, domba yang harus sempurna, tidak bercacat. Kalau kita tidak punya uang, kita pakai tepung dan tepung, ya. Tetapi itu tidak usah kita lakukan. Kita tidak usah lagi membawa domba ke bait Allah, ke gereja, tetapi kita membawa tubuh kita, membawa hidup kita kepada Allah dengan cara menjadi orang-orang yang menurut kepada firman Allah, menurut kepada perintah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita mau melakukannya itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang katakan
mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Dan kita percaya firman Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, saya firman Tuhan tidak terlalu panjang, tetapi saya mau memberikan suatu ilustrasi bagaimana Tuhan mengasihi Allah. Orang yang sudah mati, Tuhan yang sudah mati buat kita semua. Ada suatu ilustrasi cerita di mana ini adalah cerita yang nyata bahwa seorang bapak yang bekerja di pintu lintasan kereta api. Dia bersama anaknya satu, istrinya sudah meninggal. Dia bekerja, dia membawa anaknya, dan anaknya bermain-main di dekat rel kereta api. Pada saat itu anaknya sedang bermain dan tiba-tiba dia terjepit di rel kereta api, sedangkan kereta api sebentar lagi akan lewat. Bapak ini dia bingung, dia harus menyelamatkan anaknya atau dia harus menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kereta yang dia tidak kenal. Pada saat itu akhirnya dia mengambil keputusan, dia merelakan anaknya karena saat itu dia agak jauh dari anak. Dan sebentar lagi kereta api lewat, dia harus menutup pintu lintasan supaya apa? Orang-orang yang di dalam kereta selamat, bahkan orang-orang yang akan melewat lintasan itu juga selamat. Itulah yang dia pilih. Dia korbankan anaknya. Dia harus memilih mana yang harus dia lakukan. Tapi karena kasih dalam kehidupan, dia memilih orang-orang lain yang dia selamatkan, orang banyak yang dia selamatkan, dan anaknya tertabrak kereta, jadi korban. Korban itu sakit. Yesus itu sudah menyelamatkan kita. Mari dari cerita di atas yang tadi saya ungkapkan, pengorbanan itu butuh ketulusan hati kita, butuh hati yang benar-benar dipenuhi dengan kasih, sehingga apa? Kita bisa merasakan bahwa Yesus yang sudah mati kita menyelamatkan hidup kita, juga belajar mengasihi sesama. Orang-orang banyak yang belum diselamatkan. Mari lewat kematian Yesus, lewat peringatan hari Jumat Agung, kita tidak hanya sekedar memperingati saja. Setelah itu bubar lupa. Tapi mari kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadilah semua bangsa murid dan baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita lakukan juga. Selain kita mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan katakan, pergilah, jadilah semua bangsa murid. Artinya kita harus belajar juga menginjil, memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita lewat karya Tuhan Yesus. Maka kita akan mengalami keselamatan. Kita sudah ditebus dari maut dan kita mengalami hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian pada satu. Haleluya. Pada satu bukit jalan dari
Sambil menyanyikan pujian ini, saya minta dengan hormat Bapak Yopi berdoa untuk firman dan semua jemaat boleh bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, atas kesehatan yang Kau sudah berikan kepada kami Bapa, jemaat-jemaat-Mu DPD Philadelphia Bapa, yang pada hari ini Engkau izinkan kami untuk beribadah secara online Bapa, tetapi itu tidak menyebutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau Bapa, untuk selalu bersekutu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Bapa melalui Ibu Gembala, walaupun lewat online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Begitu dahsyat firman yang telah disampaikan Bapa, yang kami percaya itu berasal dari Engkau Bapa. Boleh menguatkan kami bahwa kami harus mempersembahkan seluruh tubuh kami Bapa untuk Engkau Bapa, karena Engkau sudah lebih dulu mengampuni kesalahan-kesalahan kami Bapa, dengan menebus kesalahan kami, dan Engkau telah menghidupkan dirimu Bapa, Engkau telah disiksa Bapa untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah kami Bapa atas kesalahan kami Bapa, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang ini sudah ada kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita tetap bisa beribadah itu secara online. Tetapi Tuhan mengasihi kita beribadah secara online dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan akhiri karena waktu yang diberikan di dalam Zoom ini hanya 40 menit. Mari kita akan akhiri ibadah ini dan kita mau berdoa sambil mengangkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan, kemurahan. Saat pagi hari ini Tuhan kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami menjadi penurut-penurut Allah yang melakukan perintah-perintah Allah. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kesehatan, kekuatan, berkat melimpah di dalam kehidupan mereka, terutama iman rohani mereka diberkati Tuhan. Keluarga Pak Yopi, keluarga Pak Ketut, keluarga Pak Edi Tuhan, diberkati Tuhan, keluarga Ibu ini, Tuhan Yesus berkati.
juga kami semua yang ada di pastori, Bapak Gembala juga diberkati Tuhan. Kami percaya darah Yesus sudah memberkati kami, sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat cinta kasih dari surga mengalir dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang